Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman keluarga mahasiswa sekolah bisnis. Kembali lagi pada video Suka Belajar pada mata kuliah Fundamental Keuangan dan Investasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Long Term Financial Planning and Growth. Setelah kemarin sebelumnya kita membahas tentang menelusur lebih dalam di laporan keuangan, ya, detail-detailnya dari neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perusahaan akan menggunakan semua informasi tersebut untuk melakukan perencanaan keuangan jangka panjang dan pastinya untuk growth untuk perusahaan tersebut. Pada bab ini kita akan membahas tentang definisi awal dari perencanaan keuangan. Lalu kita akan membahas tentang metode dari perencanaan keuangan. Lalu kita akan membahas juga tentang persentase penjualan, lalu pendekatannya persentase penjualan. Lalu kita akan membahas juga tentang pembiayaan eksternal untuk pertumbuhan perusahaan, atau kita sebut sebagai EFN, ya. Dan yang terakhir kita akan melihat beberapa catatan mengenai model perencanaan keuangan yang akan dibahas. Nah, dalam perencanaan keuangan jangka panjang, terdapat 4 elemen pentingnya yang saling terkait dan mempengaruhi kebijakan keuangan serta arah pertumbuhan perusahaan. Nah, yang pertama adalah ketika perusahaan itu ingin menginvestasi ke aset baru, ya. Investasi ke aset baru. Nah, investasi ini ditentukan oleh keputusan capital budgeting. Artinya, perusahaan harus memutuskan proyek atau peluang investasi yang akan dibiayai untuk mendukung pertumbuhan dan operasionalnya. Contoh, aset baru untuk membeli mesin, pembangunan pabrik atau teknologi baru. Nah, ini mungkin saja akan mengenerate growth dari sisi sales, ya. Nah, keputusan ini penting karena akan menentukan seberapa besar perusahaan dapat meningkatkan produksinya, ya kan? Pendekatan produksi akan mengenerate ke growth, growth pada sales, dan sales pada revenue pada akhirnya. Yang kedua, tingkat leverage keuangan. Leverage keuangan itu mengacu pada jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasinya. Dari mesin-mesin yang kita beli tadi, pembangunan pabrik baru, itu pasti menggunakan aset. Selain dari aset kita, mungkin saja menggunakan utang-utang, ya kan? Pada liability yang kita akan ambil berikutnya. Tingkat leverage ini ditentukan oleh kebijakan struktur modal atau capital structure, yaitu bagaimana perusahaan mengatur kombinasi antara utang, ya, utang yang akan diambil, dan ekuitas dalam pendanaannya. Nah, leverage yang tinggi ini dapat meningkatkan potensi keuntungan, ya, tetapi juga dapat meningkatkan risiko jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Yang ketiga, bagaimana kas yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, ingat di bagian balance sheets, yang di bagian equity, ada satu elemen itu namanya retained earning, ya, dan dividen. Jadi dari semua revenue yang telah didapatkan, ya, total revenue bersih itu akan dibagikan pada dividen pada investor yang mempunyai kepemilikan dari saham tersebut, atau dananya itu kan ditahan, ya, untuk keberlanjutan perusahaan. Nah, kas yang dibayarkan kepada pemegang saham ini berupa dividen itu, ya, akan mencerminkan kebijakan perusahaan.
Kebijakan ini menentukan seberapa besar laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen dan seberapa besar yang akan ditahan dan kembali untuk menjalankan bisnisnya. Putusan ini sangat penting karena berdampak langsung kepada kepuasan pemegang saham dan kemampuan perusahaan untuk mendanai pertumbuhan di masa depan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan likuiditas. Kebutuhan likuiditas itu ditentukan oleh keputusan modal kerja bersih atau net working capital. Ya. Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar, ya, current asset, seperti kas, piutang, dan stok, dengan kewajiban lancar, current liability, seperti utang dagang. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari tanpa mengorbankan stabilitas keuangannya. Nah, dalam dunia keuangan, perencanaan keuangan adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan finansialnya dengan efisien. Proses ini mencakup beberapa elemen yang dapat membantu perusahaan mengelola sumber daya dan menghadapi ketidakpastian. Ya. Yang pertama ada bagian planning horizon. Planning horizon atau range waktu untuk perencanaan itu mengacu pada pembagian keputusan dalam dua kategori, yaitu yang pertama ada di short run atau keputusan jangka pendek dan long run. Nah, keputusan short run atau jangka pendek itu biasanya mencakup kurang dari 1 tahun. Oke. Kurang lebih 1 tahun berarti dari periode sekarang, hari ini, dan untuk ke 12 bulan ke depannya. Nah, fokusnya adalah pada kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pengolahan kas, inventaris, dan piutang. Nah, untuk keputusan jangka panjang, ini biasanya mencakup lebih dari 1 tahun. Ingat ya, kalau short run itu kurang dari 1 tahun, dan long run ini lebih dari 1 tahun. Biasanya range periodenya adalah kurang lebih 2, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, keputusan ini lebih strategis, ya, seperti investasi pada aset tetap berupa pabrik, mesin, pengembangan produk, dan ekspansi pasar. Nah, pembagian waktu ini membantu perusahaan untuk fokus prioritas yang berbeda sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Yang bagian kedua ada agregasi. Agregasi ini adalah proses penggabungan keputusan investasi, ya, atau capital budgeting menjadi satu proyek besar. Mengkombinasikan perencanaan keputusan investasi, ya, dalam satu proyek besar. Nah, dengan cara ini, perusahaan dapat melihat kebutuhan investasi secara keseluruhan daripada memecahnya menjadi bagian kecil. Bayangkan untuk melakukan planning horizon ini, kita langsung agregat saja. Untuk short run, di bagian sini. Untuk long run, periode yang akan panjang ke depannya. Ya. Pendekatan ini memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi dampak total dari berbagai proyek terhadap keputusan strategis perusahaan. Nah, bagian ketiga ada asumsi dan skenario. Nah, dalam perencanaan keuangan, asumsi dan skenario ini memainkan peran penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan. Nah, bagiannya adalah membuat asumsi itu realis. Ya. Asumsi itu harus didasarkan pada variabel yang penting dan realistis.
Nah, seperti pertumbuhan penjualan, biaya operasional, ya, tingkat bunga, inflasi. Ya. Biasanya kalau membuat asumsi ini, kita melihat pada situasi makroekonomi, seperti pertumbuhan GDP, pertumbuhan bunga, tingkat bunga, lalu purchasing parity, dan segala macam lah. Itu asumsinya akan mempengaruhi kepada keputusan kita. Nah, menjalankan beberapa skenario, ya, dengan asumsi, ya. Jadi perusahaan harus membuat beberapa skenario dengan memvariasikan asumsi tersebut dalam batas yang wajar. Ada 2, ya, skenario ini. Ada 3, ya. Yang pertama ada worst case scenario. Jadi worst case ini adalah sebagai bayangannya itu adalah skenario yang agak konservatif. Kita lebih defensif untuk melakukan tindakan ekonomi gitu. Worst case itu skenario terburuk, ya. Terburuknya berarti ya terlemahnya yang akan kita bisa lakukan. Itu mengantisipasi kondisi ekonomi yang buruk atau penurunan permintaan pasar. Yang kedua, ada normal case scenario. Nah, ini berdasarkan asumsi-asumsi yang paling mungkin terjadi. Misalkan pada growth GDP di negara Indonesia, misalkan 5%. Oh, berarti asumsinya bahwa growth normal perusahaan kita itu antara 5%. Karena berdasarkan GDP gitu ya. Nah, pada bagian best case scenario itu menggambarkan hasil optimal jika semua faktor itu mendukung pertumbuhan. Bahkan pada GDP itu 5%, ya. Lalu pada purchasing parity itu tidak tinggi-tinggi amat, ya. Lalu pada indeks IHK, harga konsumen, itu wajar, ya. Semua itu mendukung dengan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Misalkan growth pada sales itu meningkat, ya. Lalu pada pabrik itu berjalan secara efisien, ya. Nah, itu adalah best case scenario. Nah, perencanaan keuangan bukan hanya tentang membuat anggaran atau menghitung angka, tetapi juga tentang menciptakan kerangka kerja strategis untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Ada 4 hal yang perlu kita pahami, ya, pada role untuk financial planning. Yang pertama adalah memeriksa interaksi antar keputusan. Nah, perencanaan keuangan membantu manajemen untuk memahami keputusan yang akan diambil saling berinteraksi. Misalnya jika perusahaan memutuskan untuk mengekspansi besar-besaran, dari mana duitnya? Gitu. Apakah dananya dari utang? Apakah dari return earning yang kita dapatkan? Dari current asset yang kita punya? Ya. Lalu yang bagian kedua itu untuk mengeksplorasi pilihan. Perencanaan keuangan memberikan kerangka kerja sistematis bagi manajemen untuk mengeksplorasi berbagai opsi strategis. Ini mencakup membandingkan perbedaan skenario investasi dan pembiayaan, ya, mengevaluasi dampak-dampak dari strategi dan sebagainya macamnya. Ya. Lalu yang ketiga itu untuk menghindari kejutan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Nah, tujuan utamanya adalah mengantisipasi kemungkinan hasil di masa depan dan merancang rencana darurat gitu ya, atau plan B misalnya. Nah, dengan kata lain, perencanaan keuangan membantu perusahaan untuk menghindari kejutan yang tidak diinginkan.
Ya. Lalu keempat, memastikan kelayakan, feasibility, kelayakan, dan konsistensi internal. Perencanaan keuangan juga dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai secara realis dan konsisten satu sama lain. Nah, dengan pendekatan ini, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang elemen-elemen utama yang membentuk model perencanaan keuangan. Yang pertama ada sales forecast atau peramalan penjualan. Nah, peramalan penjualan ini adalah langkah awal dalam model perencanaan keuangan. Sales ini sering dijadikan faktor pendorong utama karena banyak arus kas yang bergantung langsung pada tingkat penjualan. Biasanya proyeksi ini dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan penjualan historis, ya, dan atau asumsi pertumbuhan di masa depan. Yang kedua adalah pro forma statements, atau bisa kita sebut sebagai laporan keuangan pro forma, atau laporan keuangan yang akan diproyeksikan. Ya, ini termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini membantu perusahaan untuk menyusun rencananya secara konsisten dan mempermudah interpretasi data keuangan di masa depan. Yang ketiga, ada kebutuhan aset. Nah, model ini mencakup proyeksi kebutuhan aset tambahan untuk mendukung tingkat penjualan yang diproyeksikan. Ya. Seperti modal kerja, working capital, ya, investasi dalam masa tetap, dan segala macam. Yang keempat ada kebutuhan keuangan atau financial requirement. Jadi ini mencakup jumlah pembiayaan, ya, yang dibutuhkan untuk mendanai aset tambahan yang akan diproyeksikan. Bahkan aset tambahan itu berupa pabrik, ya. Jadi apakah financing itu berasal dari current asset stock atau kita harus mengambil pinjaman tambahan dari luar, atau dengan menerbitkan saham atau equity yang kita miliki itu sebagai pemilik bisnis. Nah, yang kelima nih lumayan penting, yaitu plug variable atau variabel yang ditentukan. Jadi plug variable itu adalah variabel yang ditentukan oleh manajemen, ya. Oleh manajemen, ya, untuk menyeimbangkan neraca pro forma. Ya. Jadi variabel ini menunjukkan sumber pendapatan tambahan yang diperlukan jika terdapat kekurangan dana atau bagaimana dana surplus itu akan digunakan. Nah, contohnya misalkan total aset itu melebihi total kewajiban dan ekuitas. Nah, perusahaan mungkin harus memilih antara menerbitkan saham baru, mengambil utang tambahan, atau mengurangi dividen. Nah, yang terakhir adalah economic assumptions atau asumsi ekonomi. Kita tadi sudah kita singgung, ya. Asumsi ekonomi ini mencakup proyeksi kondisi ekonomi di masa depan yang dapat mempengaruhi rencana keuangan perusahaan. Misalkan tingkat suku bunga, tingkat inflasi, tarif pajak, ya, dan sebagainya macamnya. Kita mereview kembali tentang balance sheets dan income statement. Balance sheet itu neraca, income statement laporan laba rugi, ya. Jadi biasalah aset, debt, equity, dan ini jumlahnya agak disimplified, ya. Lanjut kita slide berikutnya. Nah, dari
balance sheets dan income statement sebelumnya, ya, itu adalah hasil yang sudah dibukukan. Bagaimana kita akan memproyeksikan untuk tahun depan? Misalnya tahun 2010 di sini ya contohnya. Nah, ini adalah contoh dari pro forma income statement untuk tahun 2010. Ya. Nah, di sini kita akan membuat asumsi. Manajemen itu akan membuat asumsi. Asumsinya ya based on data dan data yang masih lampau. Ya. Nah, asumsi yang diberikan di sini adalah revenue akan tumbuh sebesar 15%. Ya, artinya ya akan dikalikan saja semua total di sini ya dengan 15%. Nah, pertumbuhan ini didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antara elemen-elemen keuangan tetap optimal. Nah, semua item dalam laporan keuangan, biaya, laba bersih, itu diasumsikan langsung terkait dengan penjualan. Nah, artinya, jika penjualan meningkat 15%, maka biaya dan laba bersih juga akan meningkat dengan persentase yang sama. Ya. Dengan asumsi bahwa hubungan keuangan itu tetap stabil, nah maka semua elemen lain dalam laporan keuangan juga akan tumbuh sebesar 15%. Setelah tadi kita membahas tentang pro forma income statement, kita akan membahas pada pro forma balance sheet ya. Nah, kita akan melihat dua skenario. Skenario case pertama dan skenario case kedua untuk memahami bagaimana variabel tertentu mempengaruhi neraca keuangan. Nah, yang pertama, pada case pertama itu dividen sebagai plug variable. Nah, dalam skenario ini, dividen dianggap sebagai plug variable atau variabel yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, artinya dividen ini disesuaikan untuk menjaga keseimbangan neraca. Dalam hal ini, ekuitas meningkat sebesar 15%. Ya. Dari sini kita tahu bahwa laba bersih atau net income-nya adalah 460. Nah, dari laba tersebut sekitar sebesar 370 ya. 370 digunakan untuk meningkatkan equity. Ya. Nah, sisanya 90 itu dibayarkan sebagai dividen. Oke. Nah, hasil akhirnya adalah neraca yang seimbang dengan total aset 1150. Nah, di mana pada utang atau debt itu dicatat sebesar 460. Nah, sedangkan ekuitas akan tercatat sebesar 690. Jadi dalam skenario ini, perusahaan memutuskan untuk membayar sebagian laba bersihnya sebagai dividen untuk para pemegang saham. Nah, yang case kedua, utang sebagai plug variable atau variabel yang akan ditentukan oleh perusahaan. Nah, pada skenario kedua, utang ini menjadi plug variable. Dalam hal ini, perusahaan tidak membayar dividen sama sekali. Oke. Nah, total utang dihitung dengan mengurangkan ekuitas dan kewajiban lain dari total aset. Nah, di sini kita mengetahui total aset adalah 1150, ekuitas meningkat menjadi 1060 karena seluruh laba bersih digunakan untuk meningkatkan ekuitas. Nah, maka total utang yang diterima adalah ya ini 1150 dikurangi dengan 600 ditambah 460. Ketemulah 90. Nah, selain itu perusahaan juga menggunakan surplus dana untuk melunasi sebagian besar utangnya. Dari utang awalnya adalah 460, setelah pelunasan didapatkan 370.
Nah, jadi sisa utangnya hanya tinggal 90. Nah, hasil akhirnya adalah neraca yang tetap seimbang dengan total aset sebesar 1.150, yang mana utang hanya tersisa sebesar 90 dan ekuitas meningkat signifikan menjadi 1.060. Nah, pada case pertama tadi, difokusnya adalah pada distribusi laba kepada pemegang saham melalui dividen. Nah, sedangkan pada case 2 itu memberikan prioritas pada pelunasan utang untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan. Berbeda ya cara untuk berbagai case-nya di sini, tapi semua keduanya adalah keputusan dari masing-masing kebijakan manajemen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan persentase penjualan atau percentage of sales approach. Metode ini digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan masa depan berdasarkan hubungan antara penjualan dan berbagi akun keuangan. Nah, yang pertama, konsepnya pendekatan ini membagi akun-akun dalam laporan keuangan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah akun yang bervariasi langsung dengan penjualan. Misalkan biaya produksi atau persediaan yang meningkat seiring dengan kenaikannya sales. Yang kedua, akun tidak bervariasi langsung dengan penjualan. Misalnya, utang jangka panjang atau depresiasi yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Nah, pada laporan laba rugi, beberapa elemen memiliki hubungan langsung dengan penjualan, sementara yang lainnya tidak. Misalkan, di sini ada biaya. Jika biaya bervariasi langsung dengan penjualan, maka margin laba perusahaan itu akan tetap konstan. Ya. Depresiasi dan beban bunga. Ya. Elemen ini biasanya tidak bervariasi langsung dengan penjualan, sehingga margin laba mungkin tidak konstan. Nah, yang ketiga adalah dividen. Dividen adalah keputusan manajemen dan tidak terkait langsung dengan tingkat penjualan. Keputusan dividen ini akan mempengaruhi jumlah laba yang ditahan atau return earning. Nah, bagian balance sheets, nah, pendekatan ini juga memproyeksikan balance sheets. Yang pertama dengan ada aset. Secara umum diasumsikan bahwa semua aset, termasuk aset tetap, bervariasi langsung dengan tingkat penjualan. Misalnya, peningkatan penjualan seringkali menumbuhkan peningkatan persediaan dan inventory atau piutang perusahaan usaha. Kewajiban lancar, account payable ya. Nah, hutang dagang biasanya bervariasi langsung dengan penjualan karena perusahaan perlu membeli lebih banyak bahan baku untuk memenuhi permintaan. Nah, selanjutnya ada kewajiban jangka panjang, ya, long term debt dan ekuitas. Elemen ini tidak bervariasi langsung dengan penjualan karena bergantung pada keputusan manajemen tentang mengenai capital structure. Yang keempat ada laba ditahan. Perubahan pada bagian laba ditahan dalam ekuitas itu dipengaruhi oleh keputusan dividen. Nah, sini kita langsung contohnya pada income statement. Nah, sini adalah income statement tahun terakhir, ya, tahun berjalan, ini 2009, dan ini adalah proyeksi pro forma income statement pada tahun 2010 yang akan datang. Nah, kita memakai pendekatan persentase penjualan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa elemen laporan keuangan bervariasi langsung dengan tingkat penjualan, sementara elemen lainnya tidak. Dalam slide ini, kita melihat bagaimana elemen-elemen tersebut diproyeksikan berdasarkan tingkat pertumbuhan penjualan, ya, sebesar 10%, dan rasio pembayaran dividen tetap
sebesar 50%. Ya. Nah, pada analisis 2009, sales adalah 5.000 yang menjadi dasar untuk semua perhitungan. Cost, biaya langsung terkait penjualan, itu 3.000 atau 60% dari total penjualan. Biaya ini diasumsikan bervariasi langsung dengan penjualan. Earning before tax sebesar 2.000, yaitu atau 40% dari penjualan. Ya. Nah, bagian pajak yaitu 40% dari earning before tax, itu sebesar 800. Laba bersih atau net income. Setelah pajak, laba bersih adalah 1.200 atau 24% dari sales. Dividen yang dibayarkan adalah setengah dari laba bersih. Ya, setengahnya dari laba bersih. Setengahnya dari laba bersih ya. Besar 600. Nah, sisanya dari sisa net income tadi itu adalah dimasukkan ke retained earning ya. Nah, untuk proyeksi pada tahun 2010 dibuatlah asumsi sales akan meningkat 10% dan dividen akan dibayarkan sebesar 50%. Ini tetap sama. Nah, hasil proyeksinya adalah highlighter. Nah, penjualan sales itu meningkat 50% dari laba bersih. Itu diproyeksikan lebih tinggi 10%, yaitu 5.500. Biaya tetap diproyeksikan sebesar 60% dari penjualan, yaitu 3.300. Earning before tax yang sebelumnya dari 2.000 meningkat menjadi 2.200. Nah, ini rasio tetap 40% ya. Nah, pajak itu tetap dihitung 40% dari earning before tax, yaitu 880. Laba bersih setelah pajak, laba bersih itu meningkat ya, jadi 1.320 atau tetap berada pada rasio 24% dari penjualan. Nah, dividen yang dibayarkan adalah setengah dari laba bersih ya, karena asumsinya adalah 50% akan dibayarkan untuk dividen. Oke. Nah, untuk laba ditahan adalah setengahnya dari net income atau setengahnya dari sisa dari dividen itu 660 ya. Nah, untuk dipahami lagi, pendekatan ini mengasumsikan bahwa biaya bervariasi langsung dengan penjualan, sehingga margin laba tetap konstan meskipun terjadi peningkatan penjualan. Nah, pajak dihitung sebagai persentase tetap dari EBT dalam proyeksi ini. Nah, kita lanjut pada contoh balance sheets ya. Setelah tadi kita berkutat dengan income statement, sekarang kita lanjut ke balance sheets. Nah, pendekatan persentase penjualan digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan pada aset, kewajiban, dan ekuitas berdasarkan tingkat penjualan sebesar 10%. Oke, ingat lagi, 10%. Nah, pada sisi aset, diasumsikan bahwa semua aset bervariasi langsung dengan tingkat penjualan. Nah, pada sisi current asset nih ya, cash diproyeksikan meningkat dari 500 menjadi 550. Mengikuti persentase tetap dari 10% ini. Piutang atau account receivable, piutang usahaan ya, diproyeksikan dari 2.000 menjadi 2.200 dengan mengikuti persentase tetap 40% dari penjualan.
Pada sisi inventory, persediaan itu diproyeksikan meningkat dari 3.000 menjadi 3.300 dengan mengikuti persentase tetap, yaitu 60% dari penjualan. Nah, total aset pada total aset lancar ya sekarang ya, itu meningkat dari 5.500 menjadi 6.050. Nah, hal ini mencerminkan pertumbuhan penjualan. Pada sisi aset tetap atau fixed asset, ini meningkat dari 4.000 menjadi 4.400 dengan mengikuti persentase 80% dari penjualan. Nah, net PPNI ini adalah singkatan dari nilai properti, pabrik, dan peralatan. Ya. Property, plant, and equipment. Ya. Pokoknya itu adalah fixed asset, aset berupa pabrik. Dengan total aset kita akan mendapatkan dari 9.500 menjadi 10.850. Ini mencerminkan pertumbuhan penjualan aset dan kebutuhan tambahan aset. Pada sisi kewajiban dan ekuitas. Nah, pendekatan ini juga mencakup proyeksi kewajiban dan ekuitas dengan asumsi bahwa beberapa elemen bervariasi langsung dengan sales, sementara yang lain tidak. Oke. Nah, pada account payable, kewajiban lancar, ya, utang dagang atau account payable ini diproyeksikan meningkat dari 9.000 menjadi 990 ya, dengan mengikuti persentase tetap, yaitu 18% dari tingkat penjualan. Nah, utang jangka pendek ya tetap tidak berubah pada angka 2.500 karena yang NA ini tidak bervariasi langsung dengan penjualan. Oke, seluruh angka ini kecuali di bagian retained earning, yaitu meningkat dari 2.100 menjadi 2.760. Ini mencerminkan laba bersih yang ditambahkan setelah pembayaran dividen. Nah, jadi total kewajiban dengan total ekuitas meningkat dari 9.500 menjadi 10.250. Nah, kita masuk ke external financing needed. Dalam perencanaan keuangan, external financing needed atau kita sebut sebagai EFN adalah jumlah pembiayaan eksternal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyeimbangkan neraca keuangan ketika total aset yang diproyeksikan melebihi total kewajiban dan ekuitas. Nah, pada contoh ini, perusahaan membutuhkan tambahan pembiayaan sebesar $200 ya, dalam utang atau ekuitas untuk menyeimbangkan neraca. Nah, EFN itu dihitung dengan formula berikut. Ya. Total aset dikurangi total liabilities dan owner's equity. Dari contoh yang sebelumnya itu 10.450 dengan 10.250 didapatkanlah 200. Oke, kita hafalkan betul ini. Total aset dikurangi dengan total liabilities dan owner's equity. Ya, total aset dikurangi dengan liabilities dan tambahan owner's equity. Dapatkanlah 200 ini. Artinya perusahaan memerlukan tambahan dana sebesar $200 untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, pemilihan variable plug-nya ya untuk $200 ini
Perusahaan dapat memilih satu dari banyak opsi. Bisa meminjam utang jangka pendek, meminjam utang jangka panjang, ya, menerbitkan saham baru, atau mengurangi dividen. Ya. Dalam hal ini didapatkan dari retained earning lagi. Nah, dari banyak plug variable ini didapatkan dampak yang berbeda-beda juga. Jika kita meminjamkan dengan utang jangka pendek, ini akan meningkatkan kewajiban lancar atau current liabilities ya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi rasio likuiditas. Jika kita meminjam pada long term, jangka panjang, akan menambahkan beban bunga, okay? Tetapi memberikan stabilitas. Jika kita menjual saham pemilikan, kita tidak menambah beban bunga, tetapi menyebabkan dilusi kepemilikan. Berarti ownership-nya berkurang. Oke. Nah, jika kita mengurangi dividen, akan mempertahankan laba dalam perusahaan. Nah, namun ini tidak akan disukai oleh pemegang saham. Selanjutnya kita beranjak pada contoh operational at less than full capacity. Okay? Berarti operasinya di bawah kapasitas penuh. Hal ini sangat mempengaruhi karena akan mempengaruhi proyeksi pertumbuhan aset tetap dan kebutuhan pembiayaan eksternal. Kita breakdown satu-satu. Nah, asumsi ini diberikan bahwa beroperasi dalam 80% kapasitas. Untuk rumus full capacity aslinya ya pada 100% diperoleh dengan rumus current sales dibagi dengan capacity utilize. Nah, 5.000 ini diperoleh dari asumsinya ya. Asumsinya 5.000 sales dihasilkan hanya dari 80% kapasitas produksi gitu. Diperolehlah full capacity sebesar 6.250. Oke. Nah, bagian kedua adalah proyeksi penjualan. Nah, perusahaan dapat memperkirakan penjualan ya, sebesar 5.500 untuk periode mendatang. Nah, dengan kapasitas penuh sebesar 6.250, nah, tingkat pemanfaatan kapasitas baru dihitung dengan rumus ya, ini sayang sekali tidak ada rumus pada PPT dosennya ya. Jadi dengan new capacity utilization adalah rumus estimate sales dibagi dengan full capacity. Sangat jelek sekali. Jadi estimate sales jika diperoleh nih, asumsinya bakal memperkirakan sales mendatang adalah 5.500. Nah, dengan full capacity salesnya, jadi utilize itu dapat diutilize berapa persen gitu. Perolehlah perhitungan 88%. Nah, karena tidak ada tambahan aset tetap yang diperlukan, nah, total aset pro forma dihitung sebagai di sini adalah aset lancar, current asset ya. Yang bagian sini adalah aset tetap, fixed asset. Diperolehlah 10.050 gitu ya. Nah, di sini kita juga dapat memilih plug variable ya, atau variabel pendukungnya ya.
apa saja? Baik. Nah, karena terdapat kelebihan pembiayaan sebesar $200, ya, excess funding, kelebihan. Nah, perusahaan dapat memilih salah satu opsi ini, ya. Yang pertama, untuk melunasi utang jangka pendek, ya, melunasi utang jangka panjang, melakukan stock buyback, ya, membayar lebih banyak dividen kepada investor. Nah, yang terakhir, dapat meningkatkan saldo cash. Nah, ini masuknya kepada current aset lancar gitu ya. Nah, pemilihan dari plug variable ini memiliki berbagai dampak ya. Kalau jangka pendek, betul, kita mengurangi rasio likuiditas ya. Mengurangi utang jangka pendek ya, untuk meningkatkan rasio likuiditas. Nah, kalau untuk melunasi utang jangka panjang, ya, ini dapat mengurangi beban bunga, ya, dengan melunasi sebagian hutang jangka panjang. Nah, jika opsi stock buyback dilakukan, akan mengurangi jumlah saham yang beredar dari investor gitu kan, dan akan meningkatkan nilai per sahamnya, karena ketika owner, pemilik, pengendali gitu melakukan stock buyback ya, berarti ada peningkatan signifikan pada harga saham yang ada di pasaran itu. Selanjutnya, jika memilih membayar dividen berlebih, ya, sehingga dapat mengurangi laba ditahan atau return earning dan dapat menyenangkan para investor. Nah, terakhir, pada opsi meningkatkan saldo kas, ya, ini untuk meningkatkan likuiditas perusahaan saja. Kita lanjut membahas tentang growth and external financing ya. Jadi ketika perusahaan itu tumbuh, kebutuhan akan aset untuk mendukung pertumbuhan tersebut juga meningkat. Nah, hubungan antara tingkat pertumbuhan dan kebutuhan pembiayaan eksternal atau ini adalah external financing needs menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Ya, yang pertama, pada tingkat pertumbuhan, aspek tingkat pertumbuhan. Jika pada tingkat pertumbuhan yang rendah, nah laba yang ditahan dari operasional internal seringkali cukup untuk mendanai investasi tambahan dalam aset. Nah, dalam situasi ini tidak diperlukan pembiayaan eksternal. Nah, pada tingkat pertumbuhan yang tinggi, laba yang ditahan atau pembiayaan dari return earning ini tidak akan cukup ya, untuk mendukung kebutuhan aset tambahan. Perusahaan harus mencari pembiayaan eksternal seperti menerbitkan saham atau mengambil utang tambahan. Nah, hubungannya dengan antara pertumbuhan dengan external financing needed ini, EFN ini, dibagi ke beberapa pendekatan ya. Yang pertama, jika pada aspek kebutuhan aset tambahan, ya, jika penjualan itu meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak aset, ya, seperti inventory, piutang, current asset, gitu. Fixed asset, gitu, untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi. Pada sisi perencanaan jangka panjang, nah, untuk memahami hubungan ini dapat manajemen harus mempersiapkan strategi pembiayaan yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan. Kita akan lanjut dengan membahas konsep internal growth rate ya, yaitu tingkat pertumbuhan maksimum ya, yang
yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan menggunakan laba ditahan sebagai satu-satunya sumber pembiayaan. Tingkat pertumbuhan maksimum, how much the firm can grow, tingkat pertumbuhan maksimum menggunakan retained earning, ya, sebagai salah satu-satunya sumber pendanaan atau pembiayaan, ya. Nah, dengan kata lain, internal growth rate menunjukkan seberapa besar perusahaan dapat tumbuh tanpa membutuhkan pembiayaan eksternal seperti utang atau penerbitan saham baru. Rumusnya didapatkan sebagai berikut. Jadi internal growth rate sama dengan return on asset dikali dengan B ini adalah retention ratio. Ya. Atau rasio laba ditahan terhadap laba bersih. Ingat ya, rasio laba ditahan terhadap laba bersih. Nanti ada notes di bawahnya, kalian bisa baca lebih lanjut. Gitu. Nah, menggunakan informasi dari Tasha's Toys Emporium, ya, didapati ROA-nya sebagai berikut ya. Ini langsung aja, kita nggak perlu ke belakang. Ditemukan ROA-nya adalah 0,1263 ya, dengan retention rate ratio-nya adalah 50% atau 0,5 di sini ya. Jadi rasio laba ditahan ya terhadap laba bersih itu 50%. Ditemukanlah, dicari dengan mengalihkan ROA dengan retention ratio-nya dikurangi 1 dengan dibagi 1 kurang kedua rasio ini ya, sehingga didapati adalah 6,74%. Nah, kita akan membahas tentang di sisi sustainable growth rate, yaitu tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan menggunakan dana internal atau retained earning ya, dan menerbitkan utang untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang konstan. Nah, ketika kita tadi membahas pada slide sebelumnya, yaitu internal growth rate, jadi hanya dana atau keuntungan yang ditahan atau retained earning ya, yang dipakai untuk meningkatkan growth, solely only that ya. Nah, bagi sustainable growth ini, bagaimana dia itu mencampurkan antara dua hal, yaitu dana yang tahan atau retained earning ya, dan menambahkan aspek lain seperti utang ya, untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas begitu. Nah, sustainable growth ratio ini merupakan perencanaan keuangan jangka panjang untuk memastikan perusahaan tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengubah struktur modal secara signifikan. Nah, rumusnya diperoleh dari ini ya. Nah, ini hampir mirip-mirip kok. Return on equity dikali dengan retention ratio-nya ya, dibagi dengan 1 dikurang return on equity dikali dengan retention ratio-nya. Nah, yang membedakan dengan internal growth rate, pada sustainable growth rate itu digunakan adalah return on equity instead of return on asset ya. Return on equity ini kita ketahui bahwa net income rumusnya dibagi dengan total equity, sehingga didapati ROE-nya adalah 0,2927. Ini jauh lebih besar ya daripada ROA. Dengan asumsi retention ratio-nya masih sama, diperolehlah
17,14%. Nah, kita akan membahas tentang faktor penentu dari pertumbuhan itu sendiri. Ya. Jadi pertumbuhan perusahaan tidak hanya tergantung pada tingkat penjualan, tetapi juga pada beberapa faktor kunci. Nah, ini ada 4 faktor ya, ada profit margin, total asset turnover, financial leverage, dan dividend policy, kebijakan dividen. Pertama, pada profit margin ini akan membahas tentang efisiensi operasional. Nah, profit margin mengukur efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap dolar penjualan. Semakin tinggi profit margin, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba internal. Nah, hubungannya dengan pertumbuhan, yaitu peningkatan profit margin meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendanai pertumbuhan secara internal, karena lebih banyak laba yang tersedia untuk diinvestasikan kembali. Oke. Jadi ini solely untuk pendanaan internal. Oke. Dan pada aspek kedua, total asset turnover ini membahas seberapa efisiensi penggunaan aset yang digunakan. Total asset turnover ya, ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. Nah, hubungannya dengan pertumbuhan yaitu jika tingkat turnover-nya tinggi, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu membutuhkan lebih sedikit aset untuk mendukung pertumbuhan penjualan. Nah, yang bagi ketiga, pada sisi financial leverage, yaitu pilihan rasio utang yang optimal. Nah, ini mengacu pada penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Ini diukur pada rasio utang terhadap ekuitas, yaitu debt to equity ratio. Ya, sentrik banget. Peningkatan leverage memungkinkan perusahaan untuk menggunakan lebih banyak utang untuk mendanai pertumbuhan tanpa harus menerbitkan ekuitas baru, tanpa harus menerbitkan saham untuk mendapatkan dana. Ya. Nah, perlu diperhatikan, jika leverage itu terlalu tinggi, jadi menggunakan rasio utang itu terlalu tinggi, ini dapat meningkatkan risiko keuangan dan menurunkan fleksibilitas perusahaan. Nah, yang keempat, pada aspek dividend policy, ini menentukan seberapa banyak laba bersih yang dibayarkan kepada pemegang saham dibandingkan reinvestasikan kembali dalam bisnis. Kita sudah mempelajari salah satu rasio yang penting tadi, yaitu B ratio, yaitu retention. Ratio. Ya. Nah, ini adalah bagian laba bersih yang ditahan dibandingkan dengan total revenue yang diperoleh gitu ya. Jadi semakin tinggi retention ratio, semakin besar juga dana internal yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan. Nah, jadi keempat faktor ini adalah saling terkait dan dalam menentukan kemampuan perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan. Nah, determinant of growth tadi menjadi penutup dari pertemuan kita kali ini pada aspek perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, video ini kita habiskan selama 59 menit kurang lebih untuk membahas dari awal hingga akhir. Cenderung lebih cepat ya daripada dua bab sebelumnya sepanjang 1 jam. Nah, jika ada yang ditanyakan, silakan email saya amrin.hakim@apps.ipb.ac.id atau di Instagram hakimamrin_. Jangan sungkan untuk bertanya, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi badai UTS, dan itu secara esai. Oke. Sekian dari saya, Amrin Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.